ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Kita bicara nih Ali. Di sini masih ada pemahaman, ya kan? LDII sama dengan Islam Jamaah. Surat kemarin masih ada surat yang model begini nih. Baca kan? Pak Direktur baca kan? Tebel minta ampun itu. Oh, tapi saya baca dalemin, saya baca. Ini cerita apa clipping koran yang tahun 71 lah, tahun berapa lah. Kadang kan saya tahun 2014-15 aja sering ke LDI Jakarta Barat, saya bilang itu. Ya kan? Nanti kalau emang ada itu Pak Direktur dikasih penjelasan, ya kan? Kan yang bersurat itu tetap kan harus ada penjelasan biar mereka puas itu kan. Ada. Nah ini nih, menganggap LDII merupakan metaformosis dari Islam Jamaah yang pernah dilarang, ya kan? Ini masih pakai surat yang dulu nih, pakai surat yang dulu bernama Lemkari dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi makanya waktu saya baca surat itu, nggak apa-apa lah, saya mesti hadir nih langsung nih, gitu. Karena waktu saya di Jakarta Barat makanannya enak-enak, saya ke sana waktu. Para saudara jamaah, kita di dalam jamaah dinasihati supaya tetap menetapi Quran hadis jamaah. Itulah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dan neraka. Selama orang itu belum bisa meyakinkan bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal, itu belum ada kepahaman. Itu masih bisa terpengaruh, mempunyai kepahaman yang lain, apalagi jamaah surga, lain jamaah juga bisa. Nah, itu berarti masih gelambiar, masih belum dikatakan paham jamaah. Nah, maka yang dikatakan paham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Nah, oleh karena kita mempunyai pendirian bahwa apa yang kita ucapkan itu sebagai budi luhur. Nah, jadi kalau di dalam jelas bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dan tidak ada yang lain. Nah, tapi kalau umumnya ya semuanya ya dianggap baik itu saja. Surga itu Allah yang menentukan. Nah, kita itu ya ibadah yang benar ya sudah. Nah, maka kita supaya paham dan mengerti bahwa kita menjadi orang jamaah mulai dari generus sampai dewasa dan manula itu keyakinannya bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dan neraka. Tidak ada yang lain. Bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dan neraka. Berdasarkan dalil, "May yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat, man arada bukuhatal jannati falyalzam jamaah." Yang artinya barang siapa yang taat Allah dan taat Rasul, Allah pasti memasukkan kepada orang ke dalam surga. Nah ini. Nah, selainnya neraka semua. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adahu yudkhilun naron wa yatullahi ma'al jamaah wa man sada ila nar. Nah itu. Barang siapa yang menentang menulayani Allah dan Rasul, maksudnya ya tidak menetapi Quran hadis, maka Allah masukkan neraka. Dan
tangan Allah beserta jamaah, barang siapa yang menyendiri pastilah menyendiri ke neraka. Nah, di Indonesia ini yang jamaah ya kita-kita ini yang sudah didirikan sejak tahun 41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum, mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Kalau ditanya secara omong jelas ya begitu itu. Muhammadiyah, Quran hadis, tapi ya tidak punya imam. Tapi ya belum jamaah, bukan jamaah. Yang dari NU juga demikian, ahli sunnah wal jamaah, tapi ya juga tidak ada imam. Nah, itu. Nah, kita sudah jelas bahwa kita juga sudah mendirikan imaman sejak tahun 41 sampai sekarang inilah. Maka yakin bahwa Quran hati jamaah ya kita-kita ini, ya dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan dalam jamaah, kepahaman dalam jamaah. Nah, ini. Maka kita mempunyai keyakinan jelas bahwa Quran hati jamaah surga, selainnya neraka semua. Nah, ini kalau diucapkan di umum ya menjadi bermasalah, merasa pol sendiri gitu. Tapi ya di dalam ya tidak masalah untuk ya ini untuk keyakinan ke dalam. Maka kepahaman inilah yang harus kita yakini, bahwa Quran hati jamaah surga, selain neraka semua. Maka kita harus menetapi Quran hati jamaah. Juga Pak, ngelihat orang tokoh-tokoh itu juga karis. Jadi dari kita bisa ngelihat energi seseorang, ketokohannya dari wajahnya saja saya bisa lihat. Saya waktu hari pertama saya datang sini ada yang pakai kursi roda Pak, siapa? Pak Yaya. Itu saya belum pernah ketemu. Saya langsung cium tangannya aja beliau itu. Oh iya. Saya juga belum pernah mendengar drama apa. Tapi saya lihat dari wajahnya aja. Wah, ini saya sedot dulu energinya nih. Minta izin dulu Pak, si cium tangan Pak, supaya dapat barokah katanya. Nah, jadi kehadiran kami di sini Pak, ya kan, itu sebenarnya tadi untuk mencegah infiltrasi ajaran agama baik dari dalam maupun luar negeri yang berpotensi memecah belah bangsa ini Pak. Nah, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para alim ulama, para pimpinan organisasi dan seluruh tokoh masyarakat, terutama peserta CAI yang sangat saya cintai pada saat ini hadir. Sebelumnya saya perlu meluruskan supaya nanti tidak salah menulis nama. Tadi disebut nama pertama Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Susarso MN MSC, itu bukan saya, supaya nggak keliru gitu, nanti keliru nulis Pak Agus Susarso yang beliau. Nah, hanya karena saya lebih muda, jadi mesti yang muda yang dulu, baru nanti yang beliau yang senior itu nanti di belakangan. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya mengingatkan untuk kita bersyukur kepada Allah, kembali kita bisa melaksanakan event nasional yaitu camping
cinta alam Indonesia pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam juga saya aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama usholihin. Seiring dengan doa dan syukur saya, alhamdulillah jazakumullah khairah. Juga saudara-saudara sekalian masih bisa mengikuti, bisa mentaati segala aturan yang diterapkan di dalam camping CAI ini. Ini merupakan tempat untuk pengembelengan kita, tempat pembinaan bagi warga LDI. Maka tentunya saudara-saudara sekalian, apabila ada unsur-unsur yang bersifat mendidik, unsur-unsur yang bersifat ketat, itu adalah bagian daripada pengembelengan itu sendiri. Maka saudara-saudara sekalian betul-betul harus mengikutinya dengan baik. Walaupun mungkin terkesan santai, tapi kita supaya tetap, disinilah latihan ketaatan, disinilah latihan disiplin. Dan semua amal solehnya saya syukuri, saya doakan, alhamdulillah jazakumullah khairah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak banyak pengantar pada saat ini. Saya diminta untuk sedikit menjelaskan tentang organisasi kita, yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan adalah non materi, bukan materi tertulis, akan tetapi barangkali bisa membantu saudara-saudara sekalian untuk mengenal lebih jauh. Karena kita ini sebetulnya ada dua sisi yang harus sama-sama kita pahami sebagai warga jamaah. Yaitu yang pertama, sisi ke dalam kita sebagai warga jamaah, di mana kita punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Di situ ada sebuah struktur yang tidak tertulis, tapi kita semua memahami, dan struktur di situ harus kita kerjakan, kita ikuti. Di mana ada kewajiban-kewajiban sambung kelompok, sambung desa, sambung daerah, sambung pusat yang ditentukan. Di situ ada aturan-aturan, ada infak, ada macam-macam. Itu adalah mekanisme yang ada di dalam. Tapi saudara-saudara sekalian, pada sisi lain, supaya warga LDI juga memahami ada sisi lain sebagai sarana perjuangan kita, alat perjuangan kita, yaitu kita ada yang namanya organisasi, yaitu yang dikenal saat ini kita kenal namanya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia sendiri ini, amal solehnya, sisinya memang pada sisi yang berbeda. Lah, kenapa ini perlu saya jelaskan saudara-saudara sekalian? Karena saya pernah melakukan survei, walaupun ini masih agak lama saat itu. Survei ini saya lakukan sekitar tahun 2004 kalau nggak salah, cukup lama. Yaitu tahun 2004-an saya melakukan survei. Saya mencoba remaja-remaja jamaah, warga-warga kita ini saya survei. Saya ingin mengetahui Anda sejauh mana warga jamaah remaja ini mengenal LDI, sejauh mana mengenal tentang mekanisme-mekanisme yang ada di dalam. Bahkan kalau misalkan boleh memilih, Anda lebih senang menjadi pengurus organisasi atau pengurus ke dalam. Ternyata Bapak saudara-saudara sekalian, rata-rata bahkan jauh sebagian besar itu banyak yang tidak mengenal yang namanya pengurus organisasi dan tidak memilih untuk menjadi pengurus organisasi. Karena saudara-saudara sekalian, ya mungkin karena memang situasinya adalah, saya tidak mengatakan ini sebuah kelemahan, tidak. Justru saya melihatnya berarti jamaah ini betul-betul on the track untuk betul-betul tekun mempelajari tentang hakiki tugas pokok daripada jamaah itu sendiri, yaitu ingin masuk surga selamat dan neraka dengan mengikuti mekanisme yang ada di dalam. Oleh karena itu sedikit saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian tentang beberapa hal terkait organisasi. Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya organisasi LD ini, mohon juga konsentrasinya tidak terpecah ya. Ya walaupun ono sing melepasi itu ya, tapi tetap. Ya. Walaupun saudara-saudara sekalian, organisasi LD ini kalau kita melihat dari sisi satu jajarannya, sebagaimana kita ketahui ada DPP yaitu Dewan Pimpinan Pusat, untuk provinsi Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, untuk kabupaten kota Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota, kemudian ada PC di level kecamatan dan PAC di level kelurahan. Saudara-saudara sekalian, kira-kira kita sudah ada yang mengenal nggak
nyon sewu. Siapa kira-kira ketua umum DPP LDI ini, sudah ada yang kenal belum? Tolong sebutkan yang keras, siapa ketua umum DPP LDI? Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hasan. Alhamdulillah, berarti kita bagus, kita bisa mengenal. Saudara sekalian, kenapa ini perlu saya tes? Berarti Anda sebagai generasi penerus merupakan generasi-generasi yang mengenal badannya sendiri. Ini bagus. Ada sebuah kejadian dan ini jangan terulang karena sosialisasi ini perlu. Pada waktu penerobosan, saya sebut saja di daerah Kalimantan, itu ada seorang ibu-ibu atau beberapa orang ditanya. Waktu itu sekitar waktu sebelum pemilu tahun 2004. Ditanya, Bapak-bapak sekalian, siapa ketua umum Partai Golkar? Waktu itu ditanya. Akbar Tanjung, tahu Pak. Siapa ketua umum PAN? Amin Rais tahu. Ketika ditanya, siapa ketua PC di daerah sini, kecamatan ini? Tidak ada yang tanya, tidak ada yang tahu. Ada seorang ibu ditanya, siapa Bu ketua PC-nya? Tidak tahu. Begitu ketua PC-nya disuruh berdiri, ternyata suaminya si ibu itu sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, karena ini merupakan bagian alat perjuangan, saya titipkan kepada saudara-saudara sekalian, tolong kenali dulu siapa personel yang beramal soleh di organisasi, karena ini sangat mempengaruhi terhadap tugas dan kewajiban organisasi itu sendiri. Bagaimana Anda bisa melaksanakan, menutupi bitona, melaksanakan tugas ketika petugas-petugas organisasinya tidak dikenali? Ini permasalahannya. Lah, apa sebetulnya tugas daripada organisasi? Sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Oleh karena itu, kalau pengurus organisasi sibuk untuk ke sana menghadiri ini, itu memang tugasnya, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak lancar 5 bab dan sambungnya. 5 bab sambungnya harus tetap. Ya. Jadi satu, gambui, itu tugas pertamanya. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah, menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Itu tugas ketiga. Lah, adapun tugas yang keempat adalah membantu keimaman. Namanya membantu itu tidak merusui, harus seiring, karena membantu namanya. Membantu keimaman, ngeramut jamaah. Ini yang terakhir ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh keimaman yang sekarang. Jadi supaya pengurus organisasi tidak hanya keluar saja, tapi juga punya kewajiban untuk membantu keimaman. Tujuannya supaya komunikasi juga lancar, ada seiring dengan tugas-tugas keimaman, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan seiring. Diharapkan di sini mekanisme musyawarah bisa jalan, segala sesuatunya jalan, maka kemudian organisasi ini bisa berjalan dengan baik, jamaah juga berjalan baik, tidak ada benturan antara keimaman dan organisasi, arah jamaah dengan organisasi tidak terjadi benturan. Itu 4 tugas pokoknya.
Lah, saudara-saudara sekalian, karena 4 tugas pokok inilah maka dikatakan organisasi harus punya syarat untuk bisa menjadi betul-betul orang yang mumpuni untuk menjadi orang organisasi. Yang sering kita dengar, pengurus organisasi itu harus mempunyai kefahaman double. Ini yang paling sering kita dengar. Kenapa dia punya kefahaman double? Karena tugas di mana dia sebagai seorang jamaah. Contoh misalkan saya ini ketua DPP, saya ini salah satu ketua DPP dari 10 orang ketua, saya ketua DPP, saya juga merangkap ketua DPD Provinsi Jawa Timur, LD Provinsi Jawa Timur. Di mana ketika saya sebagai jamaah, waktu sambung kelompok, ya ikut sambung kelompok. Waktu diperintah kelompok ada kegiatan mal soleh, ya di situ saya sebagai jamaah harus taat dengan kelompok. Padahal ketika saya harus berhadapan dengan pejabat pada level saya ini terbesar. Saya inilah ketika berhadapan dengan gubernur sak Jawa Timur ini LDI saya, Pak. Itu. Tapi begitu di kelompok sebagai jamaah harus jamaah. Inilah yang harus bisa mengatur sehingga dikatakan harus memiliki kefahaman double. Maka saudara-saudara sekalian, pernah disampaikan di dalam materi CAI beberapa waktu yang lalu, maka kader organisasi itu rekrutmennya harus satu syarat untuk menjadi pengurus organisasi yang baik, ya. Kalau kita masih punya sebuah pilihan, paling tidak di antara kelompok di situ itu pengurus organisasi yang diambil, syarat pertama itu harus paham. Kaitannya dengan kefahaman double tadi. Karena kalau kita salah memilih tidak paham, maka dia tidak menjadi membela organisasi, justru dialah yang dikhawatirkan akan memeras organisasi. Yang seharusnya dia menghidupi organisasi, berjuang untuk kebesaran jamaah, tapi justru dia mencari hidup di dalam organisasi. Itu nggak benar. Apakah pernah terjadi? Pernah. Ada pengurus organisasi, dulu itu ketika dia belum ngaji, masjid kita ini dimusuhi, dia belani. Begitu belani, akhirnya aman, terus dia jadi insaf. Begitu insaf dijadikan ketua DPD organisasi. Begitu dijadikan ketua DPD, karena memang kefahamannya masih kurang karena orang baru, semangatnya hanya semangat untuk belan itu, maka organisasi ini digunakan untuk mencari penghidupan di dalam organisasi. Dia sering mengatasnamakan LDI, ke Dandim minta uang, ke Polres minta uang, ke Pemda minta uang. Setelah diketahui keimaman, maka dapuannya dimansuh. Begitu dimansuh, apa jawabannya? Dia langsung ngancam, kalau dulu saya yang belani masjid, maka sekarang ini sajalah yang akan merobohkan masjid pertama kalau sampai dimansuh. Ini artinya apa? Syarat kefahaman ini tidak terpenuhi di situ. Maka syarat pertama adalah faham, memiliki kefahaman double. Jadi syarat pertamanya bukan kok sarjana. Wah, di sini ada nih, kita ini sudah S1, S2, S3 ada di tempat saya. Bukan itu persyaratannya. Yang pertama syaratnya itu adalah faham. Maka dengan kefahaman itu, harapan kita dia pada rel sesuai dengan petunjuk, sehingga adanya adil dan taat bisa berjalan, mekanisme organisasi keimaman berjalan, dan akhirnya jamaah tetap dibawa pada rel, pada kondisi di mana semuanya itu muaranya adalah kepada kendali keimaman. Syarat yang kedua untuk rekrutmen menjadi seorang pengurus organisasi adalah setelah paham, berani. Karena yang dihadapi mengingat tugas tadi. Saudara sekalian tahu tugasnya tadi, gambui, ya kan, ngatasi gegeran. Lo ngatasi gegeran kalau orangnya nggak berani mah mungkin. Nutupi bitonah. Yang keempat, membantu jamaah. Harus berani. Karena orang pinternya seperti apapun, ketika dia takut, nyun sewu, jadi bodoh. Profesor misalkan, orang ahli, seorang terkenal di internasional, orang yang sangat presentasinya luar biasa,
begitu pulang di getak karo mbok nome wedi mengkeret, ya jadi bodoh. Karena orang yang takut menurut data psikologis 50% memorinya itu adalah hilang, terserap oleh rasa takutnya. Yang keluar itu adalah engko gek, nanti kok begini, khawatir begini. Akhirnya angan-angannya lah yang menonjol karena rasa takut itu. Jadi yang kedua syaratnya adalah berani. Tidak mungkin tidak, harus berani karena yang dihadapi dunia luar. Kalau kefahaman dan keberanian ini digabungkan, maka ini menjadi sebuah kekuatan. Dia dengan kefahamannya memaintain dia tetap dalam rel, dengan keberaniannya dia bisa melaksanakan tugas dengan benar tanpa rasa takut, tapi dengan penuh perhitungan. Jadi bukan pinter dulu. Orang pinter pun kalau takut itu jadi bodoh sebabnya. Ini saudara sekalian. Yang ketiga adalah mau melonggarkan waktu untuk fisabilillah. Karena tugasnya double. Enaknya itu jadi jamaah mung sambung, pulang sambung. Lah organisasi musyawarah kono, ngabui rono, pasti kewajiban sambung. Itulah kenapa harus bisa melonggarkan waktu untuk fisabilillah. Kalau tidak longgar ya dilonggar-longgarkan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, itu menjadi persyaratan. Adapun setelah 3 persyaratan itu kemudian dilakukan, adanya yang namanya punya titel, punya embel-embel, itu baik. Tapi 3 pokok inilah yang harus terpenuhi untuk menjadi persyaratan seorang kader organisasi untuk beramal soleh di organisasi. Nah, saudara-saudara sekalian, mengingat tugas dan persyaratan itulah, jadi memang disinilah kalau kita lebih banyak bekerja, memang kalau dilihat pada satu sisi enak, sering muncul di TV barangkali, sering makan enak barangkali, tapi dampak makan enak bukan kok mesti enak. Seperti saya jadi overweight karena sering makan enak. Saya pernah ditanya, Pak Kris, syaratnya caranya untuk menjadi gemuk gimana? Gampang, ada 2 hal. Satu, sering musyawarah dan sering terobos, mesti gemuk. Kenapa? Lah musyawarah mangan, nerobos kabeh ngejak mangan. Pasti gitu, banyak gitu. Gemuk itu. Nah, itu caranya gemuk begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, dilihat dari satu sisi enak, tapi semua itu merupakan sebuah amal soleh. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya perlu menjelaskan kepada saudara sekalian, marilah betul-betul kita kembalikan tracknya. Dengan demikian saudara sekalian, uraian saya singkat tadi menunjukkan bahwa organisasi keluar itu harus menunjukkan diri sebagai orang nomor satunya di LDII. Tapi ke dalam, apa yang kita lakukan adalah dalam kendali keimaman. Kesimpulannya sekarang saya tanyakan, organisasi di atas keimaman atau di bawah keimaman? Di bawah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tapi jangan diutarakan keluar. Itu strategi ke dalamnya. Strategi ke dalamnya adalah kita ini di bawah keimaman, dalam kendali keimaman. Organisasi tidak punya massa, tidak punya uang, semua hasil musyawarah. Ada orang yang ngomong, Pak Kris, kelemahannya itu loh, kita nggak punya massa, nggak punya uang. Menurut saya justru itu kelebihan di dalam LDI. Kenapa kelebihannya? Organisasi lain itu kalau mengadakan kegiatan untuk mencari dana itu susah. Lah kita tidak, tinggal musyawarah izin disediani. Yang penting mekanisme diikuti. Karena kebetulan saya ini juga pimpinan organisasi lain. Kebetulan saya ini wakil ketua, saya ketua Korbit OKK untuk MKGR Jawa Timur. Saya ini ketua Korbit juga di AMPI Jawa Timur. Saya ini juga ketua yayasan dari Al Mujahidin. Kebetulan di luar juga gitu. Saya di HNSI juga wakil ketua. Semuanya untuk mengadakan kegiatan duit. Nah, jangan dikira gampang. Ngajukan sana susah. Tapi kita di dalam jamaah tinggal mekanisme musyawarah, ngajukan keimaman, prosedur diikuti, jalan.
Menurut saya inilah sebuah kelebihan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus tahu positioning dari organisasi itu, yaitu sekali lagi saya simpulkan di bawah keimaman. Tapi keluar kita harus merasa menjadi orang nomor satu. Harus begitu. Inilah kenapa harus memiliki kefahaman double. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullah khairan, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian saudara sekalian, maka seluruh kader pengurus-pengurus organisasi ini supaya betul-betul memahami frame-nya ini. Nah, untuk melancarkan semua kegiatan ini, semuanya harus sinkron dengan ijtihad keimaman. Bukan kok keimaman dipaksa untuk mensinkronkan dengan organisasi, tapi kita melalui sebuah mekanisme musyawarah, bagaimana bisa matching antara kepentingan-kepentingan ke dalam oleh keimaman dan bagaimana strategi keluar untuk kepentingan jamaah. Jadi ada kalanya keimaman punya ijtihad jret, kita menjabarkan dalam bahasa organisasi keluar. Ini organisasi begitu itu. Oleh karena itu saudara sekalian, terkait dengan ijtihad keimaman sekarang, Bapak Imam sekarang strategi pengembangan perjuangan Quran Hadis Jamaah ini adalah dengan meningkatkan fatonah bitonah budi luhur. Kenapa? Karena masih diingat, tentu saudara sekalian masih ingat banyak nasihat yang menasihatkan ada 3 syarat pelestarian Quran Hadis Jamaah. Syarat pelestarian Quran Hadis Jamaah: 1, dijaga kemurnian niatnya. Yang kedua, dijaga kemurnian amalannya. Yang ketiga, dijaga nama baik jamaah. Terjemahan dari dijaga nama baik jamaah ini adalah fatonah bitonah budi luhur. Kenapa strategi fatonah bitonah budi luhur harus dilaksanakan, saudara sekalian? Fatonah bitonah strateginya adalah kita bahas ke dalam, aplikasinya disampaikan kepada jamaah dalam rangka wujud budi luhur. Karena ternyata dengan strategi fatonah bitonah budi luhur ini biayanya menjadi lebih murah dan bisa melakukan pencegahan secara lebih dini. Contoh saudara sekalian, di sini ada nggak yang dari Batola, Barito Kuala? Ada nggak dari Barito Kuala? Kabupaten Batola? Nggak ada. Kalimantan Selatan. Batola ini pernah, barangkali saudara sekalian tidak pernah mendengar, saya ceritakan bahwa Batola pernah ada musola kita yang dibakar. Ya, Batola ini dibakar, musolanya paling nilainya karena itu dari kayu di daerah transmigrasi, paling banter sekitar 5 juta lah bangun itu. Oh, malah nih katanya penerobos 3 juta untuk bangun itu, karena dari sesetan kayu, karena di daerah transmigran ada yang jaga mubalek di situ, kemudian mubalek itu jaga, dibujui sama preman-preman di situ, katanya disuruh sana, begitu keluar musola kita dibakar. Begitu musola kita dibakar, kemudian kita lakukanlah, setelah dipelajari ternyata yang membakar ini kan termasuk tindakan kriminal. Kita didukung oleh Kapolresta, kita didukung oleh Wakil Bupati untuk melakukan tuntutan. Maka kita lakukan tuntutan kepada pembakar tadi. Alhamdulillah keputusan pengadilan akhirnya memenangkan kita. Orang yang membakar itu kena vonis pengadilan, masuk dalam kurungan, saya lupa berapa tahun. Masuk dalam kurungan. Tapi saudara sekalian, tahu kira-kira biaya ngeragati tuntutan tadi? Biayanya habis 240 juta. Musolani mung 3 juta. Apakah 240 juta itu muspro? Tidak. Maka dari situ kita rubah strateginya. Alangkah baiknya kalau kita fatonah bitonah budi luhur. Contoh, ada suatu daerah itu bangun masjid, lancar bangun masjid. Kemudian hasil kesepakatan musyawarah desa itu, karena lokasi masjid kita di bawah, di atas itu ada masjid luar, maka kesepakatannya kita bayar berapa, kita kena tarif berapa untuk mendapatkan saluran air.
dari atas. Karena mereka tidak senang dengan kita, karena kita kurang budi luhur, saluran air itu oleh preman-preman itu dimatikan. Jadi air itu nggak nyampe ke kita. Nah, terus teman-teman di sana ini kebetulan sangat cerdas. Dia mencari apa kebutuhan mereka sebetulnya. Maka dia iseng-iseng juga sambil melihat, oh masjid luar itu ternyata mesternya ini, lantainya ini belum dimester, masih batu merah begitu. Lah, dia pertama berkunjung ke sana, ya sholat sunnah di sana. Terus kemudian suatu saat ketemu dengan kiainya, Yai, ini kok lantainya kok belum dimester, itu kenapa Yai? Ini belum ada semennya katanya. Lah kira-kira butuh berapa semen Yai? Paling hanya 4 sak. Ya udah Yai, nanti saya bantu 4 sak Yai. Akhirnya didatangkan semen 4 sak. Waktu itu 1 sak masih 25.000, berarti 4 sak hanya 100.000. Setelah didatangkan semen, beberapa hari kemudian dikunjungi lagi, ditanya, loh Yai kok belum dikerjakan Yai? Kok masih nganggur gini? Tukangnya nggak ada. Lah kalau kulinya, kalau kulinya ada 3, kira-kira perlu berapa tukang Yai? Kalau perlu 2 aja cukup. Ya udah Yai, saya bantu. Akhirnya jamaah yang tukang dikerahkan di situ, ditambah tenaga sabilillah jamaah kita untuk amal soleh, tenaga amal soleh jamaah. Maka setengah hari masjid itu selesai untuk dimester. Semennya dari kita, tenaganya dari kita, dibantu mereka sedikit. Maka saudara sekalian, setelah kita bantu baik masjid mereka mending, ngomong, Yai, hasil musyawarah dulu itu kan kita ini mestinya dapat air ya. Kita ini bayar terus tapi nggak pernah dapat air. Oh ya, nanti saya bantu. Langsung preman-preman dipanggil. Orang itu baik, ini loh, dibantu ini semen kita dibangunkan, buka itu airnya dibuka Pak. Sampai sekarang airnya lancar, hanya dengan 100.000. Bayangkan kalau itu terjadi gegeran 240 juta. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan batonah bitonah budi luhur, dengan budi luhur lebih murah atau lebih mahal? Dengan budi luhur lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Itulah saudara sekalian, kalau toh kita harus membelani untuk membiayai mereka, itulah kalau dalam dunia politik dan dunia organisasi disebut sebagai security cost, biaya pengamanan. Kadang-kadang itu pembelaannya di situ. Jangan kan gitu, jenengan buka warung, tukang parkir itu aja biaya, rebutan itu. Oleh karena itu saudara sekalian, sekali lagi untuk seiring dengan keimaman, marilah betul-betul kita membantu proses fatonah, bitonah, budi luhur. Karena ada satu kasus lagi, di Bali juga ada kasus. Saya masih ingat di Pekutatan, itu geger, masjid kita ini hanya 2 meter kali 3 meter lah kira-kira, kecil. Dikenal sebagai musola sejuta jendela. Karena terbuat dari betek, sesek, sehingga kalau siang matahari masuk, padang semua. Namanya betek kan bolong-bolong itu. Itu membuat geger. Kita datang, kita beri buku Munas LDI, kita konsultasi dengan para pejabat. Jawabannya pejabat setelah mempelajari buku ini, Pak, buku ini bagus. Saya yakin masyarakat Indonesia mengikuti buku ini damai. Sayang warga LDI Bapak di sini tidak seperti buku ini. Artinya apa? Tidak bisa menetapi fatonah, bitonah, budi luhur. Maka saudara sekalian, saya mohon saudara sekalian, mari kita sosialisasikan untuk kita fatonah, bitonah, budi luhur. Prakteknya sederhana. Saya masih sering kali melihat mereka itu kadang-kadang iri kalau jamaah mati sing layat wakeh, begitu orang tonggo, orang luar mati, tidak muncul satupun orang jamaah. Ini berarti kurang fatonah, bitonah, budi luhur. Cobalah kalau kita lewat ada tetangga orang luar, mari kita sapa. Itulah praktek fatonah, bitonah, budi luhur. Jadi pergaulilah mereka dengan budaya mereka, cara-cara mereka, tidak sampai mengorbankan ubudiyah kita. Kalau masalah ubudiyah kita tetap, tapi dalam hal misalkan lingkungan, jaga malam, saling menyapa, kenapa tidak? Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah ini merupakan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya permasalahan kemudian hari.
Dan saudara sekalian berarti membantu program jamaah, pengembangan Quran Hadis Jamaah, pelestarian Quran Hadis Jamaah, karena itu bagian dari syarat menjaga nama baik jamaah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Itu sekelumit tentang tugas organisasi. Kalau kita bicara organisasi cukup panjang, tapi karena waktunya 1 jam dibagi 2 dengan Persinas Asad, maka saya cukup sekian. Paling tidak harapan saya intisari ini bisa menjadi bekal saudara-saudara sekalian mengembangkan jamaah di daerah saudara sekalian dengan menularkan konsep bagaimana cara melancarkan, melestarikan Quran Hadis Jamaah dengan tetap mengedepankan inilah tugas dan syarat-syarat dari menjadi pengurus organisasi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paling barokah. Apabila ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC atau langsung Pak Agus. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من